Ketegangan di Asia Tenggara kembali memanas setelah Thailand melancarkan serangan udara ke Kamboja, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik regional. Insiden di sepanjang perbatasan yang telah lama disengketakan itu menjadi fase terbaru dari perseteruan dua negara yang kerap bersinggungan di wilayah rawan. Di tengah dorongan diplomasi yang belum menghasilkan terobosan, risiko konflik terbuka kini membayangi kawasan. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Dalam situasi membara di Asia Tenggara, Thailand dan Kamboja saling intai kekuatan. Ketegangan di Asia Tenggara kembali meningkat setelah Thailand melancarkan serangan udara ke wilayah Kamboja pada Senin 8 Desember lalu. Aksi ini menjadi eskalasi terbaru di perbatasan yang selama bertahun-tahun disengketakan kedua negara dan menandai fase konflik yang semakin terbuka dan berisiko meluas. Militer Thailand menyebut bahwa serangan dilakukan sebagai respons atas tembakan pasukan Kamboja ke wilayah Ubon Ratchathani. Nah, insiden yang terjadi sebelumnya menewaskan seorang tentara Thailand yang tewas, kemudian melukai 4 lainnya akibat tembakan senjata pendukung. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Kamboja mengonfirmasi bahwa wilayah perbatasan Preh Vihear dan Odar Minche menjadi sasaran serangan. Phnom Penh menyatakan tidak melakukan serangan balasan, namun Thailand menuding adanya pasukan Kamboja yang menembakkan roket BM-21 ke wilayah sipil di Provinsi Buriram. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dari insiden tersebut. Nah, konflik antara Thailand dan Kamboja ini sebetulnya memang bukanlah hal yang baru. Namun sejak pertengahan 2025 ketegangan meningkat dan ini dilakukan meski upaya mediasi yang sempat dilakukan melalui pertemuan ASEAN beberapa bulan lalu sebelumnya. Nah, ternyata kini situasi kembali menghangat dan membuka pertanyaan apakah diplomasi ini dapat meredakan konflik atau justru menjadi babak baru pertikaian yang akan dimulai. Kita lihat di sini di tengah konflik yang kembali memanas terlihat ada perbedaan besar dalam kekuatan militer kedua negara. Kita lihat di sini Thailand memiliki 360.850 tentara aktif atau jauh lebih banyak dibandingkan Kamboja sebanyak 221.000. Kemudian dari segi anggaran, kita lihat di sini anggaran pertahanan Thailand ini sangat lebar jurang atau gapnya. Thailand di sini memiliki anggaran pertahanan 5,9 miliar dolar, sementara Kamboja hanya 860 juta dolar. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan belanja militer Thailand ini jauh lebih besar untuk modernisasi alutsista dan operasi militer dibandingkan dengan Kamboja. Nah, keunggulan utama Thailand ini berada di kekuatan udara. Negeri Thailand ini memiliki 72 pesawat tempur dan 7 helikopter penyerang, sedangkan Kamboja ini tidak memiliki keduanya. Kemudian di darat, Thailand juga lebih unggul lebih besar dibandingkan jumlah kendaraan lapis baja 16.935 unit yang membuat mobilitas dan juga perlindungan pasukan ini lebih optimal. Kemudian dari data yang sama ini, Kamboja memiliki keunggulan pada jenis persenjataan tertentu. Nah, jumlah tank Kamboja ini kalau kita lihat di sini lebih banyak nih, 644 unit dibandingkan Thailand yang hanya memiliki 635 unit. Selain itu, Kamboja juga jauh lebih unggul pada peluncur roket yang sebanyak 463 unit. Sementara Thailand hanya memiliki 26 unit. Kekuatan ini memberikan kelebihan Kamboja dalam sistem senjata peluncur jarak jauh di medan pertempuran darat. Nah, sementara itu kalau di laut, Thailand kembali lebih dominan dengan 293 kapal. Ini termasuk 7 fregat, 6 korvet, dan 49 kapal patroli. Sementara Kamboja di sini hanya memiliki 20 kapal, tanpa kapal selam ataupun kapal perang besar. Nah, secara peringkat global, Thailand ini berada di posisi ke-25 dari sebanyak 145 negara. Sementara Kamboja ini berada di peringkat ke-95. Gambaran ini menunjukkan bahwa memang Thailand berada di posisi yang jauh lebih kuat dari sisi jumlah pasukan, anggaran maupun juga dari segi teknologi militer. Meski memang Kamboja memiliki keunggulan pada tank dan juga peluncur roket. Konflik antara Thailand dan juga Kamboja sebetulnya bukanlah persoalan baru. Selama puluhan tahun, hubungan dua negara bertetangga ini naik turun akibat sengketa perbatasan yang membentang lebih dari 800 km dan juga menyisakan banyak titik rawan. Nah, akar masalah modern ini berasal dari tahun 1907 ketika Kamboja saat itu masih berada di bawah kekuasaan Perancis. Peta yang dibuat Perancis saat itu dipakai Kamboja sebagai dasar klaim wilayah.
Tapi Thailand menolak. Peta tersebut menilainya kalau garis batasnya tidak akurat dan bisa ditafsirkan berbeda, sehingga akhirnya membuka ruang sengketa. Nah, titik paling sensitif ini berada di sekitar kuil Prefair yang merupakan sebuah situs kuno berusia lebih dari 1000 tahun yang terletak di punggung pegunungan Dang Ras. Nah, kuil ini dibangun pada masa kejayaan Kekaisaran Khmer menghadap ke arah Kamboja, namun ternyata aksesnya paling mudah justru dari wilayah Thailand. Kombinasi sejarah, kemudian identitas, dan juga letak strategis ini menjadikan Prefair simbol nasionalisme sekaligus alat tarik-menarik geopolitik. Kemudian di tahun 1962, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Prefair ini berada di bawah kedaulatan Kamboja. Keputusan ini tentunya menjadi sumber gesekan permanen lagi nih. Ketegangan kemudian memuncak kembali pada tahun 2008 ketika saat itu Kamboja berhasil mendaftarkan Prefair sebagai situs warisan dunia UNESCO. Langkah ini tentunya memicu protes, gejolak politik dan juga bentrokan bersenjata di perbatasan. Kemudian di periode 2008 hingga 2011 ini menjadi salah satu fase yang paling berdarah. Karena saat itu artileri berat digunakan dan bahkan belasan orang tewas dan puluhan ribu warga sipil ini terpaksa mengungsi. Kamboja membawa kasus ini kembali ke Mahkamah Internasional pada tahun 2011 dan di tahun 2013 pengadilan menegaskan bahwa wilayah di sekitar kompleks kuil ini juga berada dalam yurisdiksi Kamboja. Memasuki tahun 2025, nah ternyata ketegangan perbatasan ini kembali masuki fase baru yang bahkan tampaknya ini jauh lebih berbahaya. Pada bulan Mei lalu ini baku tembak terjadi di wilayah sengketa yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Insiden ini kemudian memicu kemarahan publik dan memperkeruh suasana politik di kedua negara. Situasi memburuk drastis pada 23 Juli ketika sebuah ranjau kemudian meledak dan menyebabkan seorang tentara Thailand kehilangan kaki kanannya. Pemerintah Thailand merespons keras. Nah, duta besarnya juga dipanggil pulang dari Phnom Penh, sementara duta besar Kamboja di Bangkok ini justru diusir. Nah, makanya hubungan diplomatik keduanya pun ini jatuh ke titik terendah. Tapi hanya sehari setelahnya ternyata militer Thailand mengonfirmasi bahwa ada pengerahan jet tempur F-16 dan melancarkan serangan udara ke wilayah Kamboja, kemudian menghancurkan sejumlah target militer. Dalam 2 hari konflik, bahkan korban jiwa dilaporkan mencapai 16 orang yang meninggal dunia. Bentrokan kemudian meluas ke 12 titik perbatasan, sementara lebih dari 100.000 warga Thailand terpaksa harus dievakuasi ke hampir 300 titik pengungsian. Tentunya situasi ini menandai bahwa sengketa lama ini bukan sekedar sejarah, tapi juga menjadi luka geopolitik yang kemudian mudah terbakar. Ya pemirsa, peristiwa ini menunjukkan bahwa betapa rapuhnya stabilitas di kawasan yang selama ini menjadi perhatian ASEAN dan komunitas internasional. Tanpa langkah penahanan yang tegas dan juga dialog konstruktif antar kedua negara, perselisihan berbasis sejarah dapat dengan cepat berubah menjadi konflik berkepanjangan. Dunia kini menunggu apakah diplomasi mampu meredakan bara atau justru api perang akan menyala lebih besar.